Kemarin harapan dan kerinduan Rudi Basin dan Nyonya Maria akhirnya kesampaian juga. Sayang, kesuksesan mendapatkan Arumi harus tercoreng. Arumi terpaksa pulang setelah pengaduannya atas dugaan kekerasan yang dilakukan ibunya untuk dirinya dihentikan oleh pihak penyidik. Arumi terpaksa pulang karena masih terhitung sebagai anak di bawah umur yang harus berada di bawah pengasuhan orang tua. Namun demikian, Alila sang adik membantah kakaknya tak suka berada di rumah. Menurutnya, lantas seperti apa drama pertemuan antara Arumi Basin dengan keluarga besarnya setelah hampir 1 tahun terpisah? Itu Arumi pulang. Nah, ternyata dia pengen pulang ya. Mbak, dibuka nggak Mbak Siti? Mbak Siti. Mbak. Sehat Arumi, gimana kabarnya? Arumi sekali dong, Arumi. Sampai di rumah gimana? Arumi tampak tersenyum. Artis remaja berusia 17 tahun tersebut tadi malam akhirnya kembali ke tengah-tengah keluarganya. Mengenakan kemeja putih dan selendang berwarna pink, Arumi menginjakan kaki ke dalam rumah yang sudah 7 bulan ia tinggalkan. Meski tampak tersenyum, namun proses kepulangan Arumi diberitakan berlangsung cukup alot. Bahkan Arumi sempat berteriak tak mau pulang ketika dijemput paksa kedua orang tuanya. Kemarin siang, hanya beberapa saat setelah pihak kepolisian mengeluarkan surat SP3 atau penghentian penyelidikan terhadap laporan pengaduan Arumi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akhirnya membawa Arumi ke gedung Dewan Perwakilan Daerah untuk bertemu dengan AM Fatwa yang menjadi mediator antara Arumi dan orang tuanya. Arumi sama sekali tidak menyangka. Di sana, ayahnya Rudi Basin dan ibunya Maria Lilian Pres sudah menunggu. Bak serial sinetron, penjemputan Arumi pun digambarkan berlangsung dramatis karena sejatinya Arumi menolak untuk kembali ke rumah orang tuanya. Difasilitasi oleh Pak M. Fatwa yang secara resmi menyerahkan Arumi kepada keluarga sebagai tokoh nasional kan. Dia memberikan Arumi ke keluarga dan ya Arumi kembali seperti biasa dan kita langsung pulang. Perbincangan dia dilakukan di mobil, kita ngobrol-ngobrol, kita nggak bicarain yang berat-berat, langsung ringan-ringan aja, yang penting kan dia balik. Arumi itu di LPSK mengapa dan kenapa itu kan nggak ngerti sebetulnya. Dia kan nggak ngerti kenapa LPSK, kenapa KPAI harus dia harus itu dia sebenarnya kan nggak ngerti secara detail. Yang tahunya dia belum kepengen pulang pada waktu itu sehingga dia harus ditempatkan di mana kan gitu. Jadi dia nggak tahu kasus hukum itu yang bagaimana, yang sampai mana dan lain sebagainya. Itu dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Arumi dibawa kedua orang tuanya ke sebuah tempat. Sempat terbetik kabar, Arumi akan diasingkan untuk sementara waktu. Namun entah mengapa, tadi malam Arumi akhirnya mau menapakkan kaki di rumah. Dan inilah pemandangan tak biasa itu. Saat berkumpul di ruang tamu, sama sekali tak ada peluk cium Arumi untuk saudara-saudarinya. Arumi hanya terlihat memeluk rindu anjing kesayangannya. Sampai sini langsung main sama anjingnya, terus langsung sekarang lagi nonton TV sama papa sama mama bobo-boboan. Oh enggak, itu bukan teriak-teriak karena kayak gitu, karena mungkin dia pertama dia takut banget pas dibilangin. Tapi pas mama datang kan tadinya dia di pucuk itu kan dia takut banget, tapi pas udah dideketin pelan-pelan ngomong dia langsung kayak tahu kalau kita tuh nerima dia lagi, terus pulang
Sekarang kita mau menghabiskan waktu bersama-sama dulu, malam Arumi hari pertama balik ke rumah. Jadi selamat malam semuanya, dadah. Saat kami coba untuk mewawancarai Nyonya Maria, seorang kerabat keluarga tampak menghalang-halangi Nyonya Maria untuk memberikan keterangan di depan kamera kami. Sudah, no comment. Ini kan masalahnya belum selesai. Iya, Ada belum sesuatu yang lain. Enggak. ada yang lain. Sudah. Kasih waktu aja. Kasih waktu next time. Ya, Ada sesuatu Mbak. yang Kita harus kumpul dulu, ngomong dulu apa yang kita harus omongin. senang ya Tante ya. Terima kasih, senang kita semua. Terima kasih buat teman-teman. Ya. Arumi sehat kan? Alhamdulillah sehat. Nah, Ya, sorry banget. Kita belum ya. ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, lega. Anaknya pulang ya. Inilah babak akhir pelarian Arumi selama 7 bulan. Lalu benarkah Arumi tak mau pulang karena orang tuanya melakukan kekerasan terhadap dirinya? Ataukah justru Arumi yang nekat minggat karena bujuk rayu dan jerat pikat cinta Miller kekasihnya? Konflik yang terbangun di antara Arumi dan kedua orang tuanya tak ubahnya drama telenovela yang tiada kunjung habis. Bayangkan saja, sudah 2 kali Arumi lari dari rumah. Dibanding yang pertama dulu, pelariannya yang kedua ini benar-benar menyita perhatian publik. 22 Oktober tahun lalu, usai melakukan sesi pemotretan di Surabaya, Arumi minta izin untuk liburan ke Singapura ditemani seorang kerabat keluarga bernama Gending. Ini adalah versi dari keluarga Arumi seperti dilansir sebuah media online. Versi lain menyebutkan, Arumi dipaksa pergi ke Singapura dengan seorang lelaki pengusaha calon suami Arumi yang dipilihkan sang bunda. Versi orang tua Arumi, selama di Singapura Arumi justru berjumpa Miller dan bahkan sempat menginap dalam kamar hotel yang sama. Dari Singapura Arumi akhirnya pulang ke Jakarta dan sempat menginap di sebuah hotel. Dari hotel inilah Arumi kemudian melarikan diri. Selama 7 bulan, Nyonya Maria dan Rudi Basin mencari dan terus mencari. Arumi yang sebelumnya berada di bawah perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akhirnya pindah tangan ke LPSK. Tanggal 1 Maret lalu, puncak kekesalan dan kemarahan Nyonya Maria terjadi di kantor LPSK. Hari itu, Maria nekat menerobos masuk ke kantor LPSK menemui putrinya. Anak kandung saya yang saya lahirkan, ya saya tidak pernah bikin kejahatan terhadap anak saya, gitu ya. Tapi kenapa hak saya sebagai ibu, ya, dilarang untuk ketemu dengan anak saya? Dulu, Pak. Saya mau ketemu anak saya. Ini orang tuanya loh. Tapi Bapak ini saya orang tua. Hak saya belum diambil, Pak. Tenang, tenang dulu. Bapak, jangan begitu, Pak. Gak bisa begitu, Pak. Anak saya di mana? Saya mau ketemu anak saya. Kita nggak tahu, Bu. Ya. Mas, saya orang tua kandung, belum dicabut hak saya. Sudah cukup direkayasa 4 bulan. Saya ingin anak saya kembali. Saya ingin anak saya kembali. Kemarin harapan dan kerinduan Rudi Basin dan Nyonya Maria akhirnya kesampaian juga. Sayang, kesuksesan mendapatkan Arumi harus tercoreng. Arumi terpaksa pulang setelah pengaduannya atas dugaan kekerasan yang dilakukan ibunya untuk dirinya dihentikan oleh pihak penyidik. Arumi terpaksa pulang karena masih terhitung sebagai anak di bawah umur yang harus berada di bawah pengasuhan orang tua. Namun demikian, Alila sang adik membantah kakaknya tak suka berada di rumah. Menurutnya, Arumi justru langsung memeluk sang bunda setibanya di rumah. Ngobrol-ngobrol, Arumi tadi aku lihat lagi meluk-meluk mama. Tiduran sama mama, saat lagi minum susu. Teka-teki petualangan Arumi selama 7 bulan di tempat pelariannya hingga kini masih berselimutkan kabut misteri. Lalu di mana Miller?
tokoh antagonis yang dituding keluarga Arumi sebagai biang keladi di balik kisruh ini. Benarkah Miller begitu mencintai Arumi dan berniat menikahi gadis berkulit putih tersebut? Ya terserah mereka lah, kan hidup mereka, keluarga mereka. Saya di sini sebagai pekerja seni, jadi nggak mau ribut-ribut juga. Syuting, karir aku juga masih baik-baik aja, nggak masalah lah tentang itu. Melindungi beberapa orang yang terlibat. Awalnya Arumi cuma takut dan malu persoalan Miller. Miller nyusul dia ke Singapura. Saya melarang Arumi bergaul dengan Miller. Itu awalnya. Dengar tapi cuek aja lah, mau diomongin apa juga aku nggak peduli lah. Bagaimana kelanjutan telenovela kehidupan Arumi ini? Akankah ini menjadi pelarian Arumi yang terakhir kalinya? Ataukah Arumi kembali akan hengkang demi Miller, kekasih hatinya? Wah, pokoknya kita benar-benar bersyukur banget sama Allah ya. Kita bersyukur sama semua orang yang bantuin. Kita mungkin akan menghabiskan waktu bareng-bareng aja dulu untuk statement yang selanjutnya itu setelah Arumi dan keluarga udah benar-benar udah enak banget gitu. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari Dacek dan Dicek dari hari Senin sampai Sabtu pukul 3 sore, tentunya hanya di RCTI Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.